Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Anugrah Ramdhani. NPM saya 418181919030. Saya dari kelas paralel 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau suatu reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai suatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Contohnya, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa marah. Yang kedua, intelektual atau juga bisa dikatakan cendekiawan, merupakan orang yang memakai kecerdasan untuk belajar, bekerja, mengagas, membayangkan, serta menjawab masalah tentang berbagai gagasan. Contohnya yaitu pekerja intelektual, atau sering pula disebut pekerjaan pikiran atau pekerja pengetahuan, yaitu seseorang yang dipekerjakan berdasarkan pengetahuannya tentang subjek tertentu, bukan berdasarkan keterampilannya membuat atau mengerjakan sesuatu. Contoh dari pekerjaan intelektual ini yaitu seperti programmer komputer, analis sistem, penulis teknikal, dan lain-lain. Dan contoh yang lainnya yaitu pengacara, guru, dan ilmuwan. Yang ketiga yaitu moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku, akhlak yang dimiliki semua orang. Seseorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di lingkungannya. Contoh, seperti akhir-akhir ini banyak remaja yang memiliki perilaku yang menyimpang yang dapat merugikan orang lain. Misalnya seperti kasus yang terjadi pada dua pelajar SMA yang ditangkap saat ikut pesta sabu-sabu. Kemungkinan kasus ini terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Perilaku seperti ini juga disebabkan oleh ketidakacuan terhadap harapan sosial atau pelanggaran secara tidak sengaja maupun disengaja, karena mereka kurang bisa menyesuaikan diri terhadap harapan atau aturan-aturan sosial. Kebanyakan orang tua, jika anaknya sudah memasuki jenjang sekolah menengah atas atau SMA, mulai memberi kebebasan pada anak dan terkadang jarang mengawasinya. Yang keempat yaitu pengertian sosial. Pengertian sosial pada dasarnya dalam sebuah istilah sosial mempunyai sesuatu arti yang berbeda, yang dianggap pada suatu konsep dan berhubungan antara lain dengan sikap, perilaku, atau orientasi yang mempertimbangkan kepentingan, niat, atau kebutuhan orang lain, atau sebagai lawan dari anti perilaku sosial yang penting, gagasan, atau prinsip berperan dalam definisi. Contohnya, saling menghargai, bersosialisasi, gotong royong, toleransi, dan saling peduli. Yang kelima yaitu Kepribadian adalah dorongan seseorang melakukan tindakan sosial atas dasar perasaan, pengetahuan, dan naluri ilmiah. Setiap manusia tentu saja memiliki kepribadian yang berbeda. Hal yang tidak mungkin terjadi apabila seseorang dapat memiliki banyak kepribadian, meskipun telah melakukan imitasi atau identifikasi. Contohnya mengenai kepribadian, misalnya ketika ada seseorang siswa di sekolah yang harus menyelesaikan perselisihannya yang terjadi antara dua orang temannya. Keinginannya untuk menyelesaikan perselisihan merupakan kepribadiannya. Adapun tindakan untuk upaya penyelesaian konflik tersebut merupakan bagian daripada perilakunya. Dengan contoh inilah setidaknya kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat seseorang yang khas dan berkembang apabila berhubungan dengan orang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.